Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum ya ayyuha talabah? Arju alaikum bisihah wal afiyah. Tayyib, fi hada sobah nahnu sanadrus an ajza'il kalimah. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan serta mentaati protokol kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ajza'ul kalimah atau pembagian kata. Dalam buku tertulis ajza'ul jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat, sedangkan al-kalimah itu artinya kata. Jadi walaupun dalam buku tertulis jumlah, di sini saya akan menggunakan ajza'ul kalimah. Karena apa? Karena kalau menggunakan ajza'ul jumlah itu rasanya kurang tepat. Karena di sini yang kita bahas adalah pembagian kata, bukan pembagian kalimat. Seperti itu ya. Al-kalimah lafdun yadullu ala ma'na wahiyya tangqasimu ila salasati aqsam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kata adalah lafadz yang menunjukkan arti dan terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada isim atau kata benda, kemudian fi'il atau kata kerja, dan huruf. Dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi 3, yaitu tadi ada isim, di mana isim ini merupakan kata yang menunjukkan kata benda atau nama tempat atau nama orang dan lain-lain. Kemudian ada fi'il ini berhubungan dengan waktu, dan juga huruf atau kata sambung. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas adalah isim. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa isim merupakan lafadz yang menunjukkan kata benda, kata sifat, nama orang, nama binatang, nama tempat atau yang lain, dan tidak disertai atau tidak terikat dengan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu menunjukkan nama orang atau kata benda. Seperti contoh Fatimah, Umar, itu kan nama orang. Itu juga bisa nama tempat, nama kota. Nah, yang kedua itu alif lam, diawali dengan alif lam. Contohnya al-qamaru, asyamsu. Pokoknya segala sesuatu yang diawali dengan alif lam itu pasti isim. Yang ketiga itu diawali huruf jar atau kemasukan huruf jar. Contohnya ada al-maktabi, ilasuki, dan lain sebagainya. Nah, yang kemasukan huruf jar itu pasti isim, karena huruf jar hanya bisa masuk pada isim. Selanjutnya itu tanwin, ada mudarisun, ada umun. Pokoknya yang ditanwin, yang kemasukan tanwin itu pasti isim. Dan catatan, kalau sudah bertanwin berarti tidak boleh di alif lam. Ya, al-qamaru tidak boleh, al-qamarun itu tidak boleh. Jadi kalau alif lam saja, kalau tanwin saja. Paham ya di sini? Paham ya? Selanjutnya ada fi'il. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kata kerja dan menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Jadi fi'il ini berhubungan dengan waktu. Nah, fi'il itu ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi merupakan
kata kerja untuk bentuk lampau atau yang sudah terjadi. Contohnya kataba, berarti dia sudah menulis. Yang kedua itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sedang atau akan. Contohnya yaktubu, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Nah, fi'il mudhari di sini ditandai dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada berapa? Ada 4. Apa saja? Alif, nun, ya, ta, atau sering disingkat menjadi ana itu. Selanjutnya itu fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Contohnya uktub, tulislah. Untuk selanjutnya itu ada tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu qad, yang artinya sungguh. Contohnya qad najaha at-thalibu fil imtihan. Sungguh murid tersebut atau murid itu akan sukses dalam imtihan. Yang kedua itu ada sin, yang artinya akan. Contohnya sataqra'u Aisyatu al-Qur'anul Karim fil masjid. Nah, yang ketiga itu ada saufa, artinya juga akan. Contohnya saufa adhabu ila Makkah fi sanatil qadimah. Nah, perbedaannya apa sin sama saufa? Sin itu akan tapi dalam waktu dekat, atau akan tapi segera mungkin. Contohnya sataqra'u Aisyatu al-Qur'anul Karim. Aisyah akan membaca Quran di masjid. Nah, saat itu dia berangkat ke masjid dan membaca Quran. Atau mungkin dia sudah di masjid dan akan membaca Al-Quran, jadi langsung seketika itu dilaksanakan. Tapi kalau saufa itu akan dalam jangka yang panjang. Seperti contohnya, saya akan pergi ke Makkah pada tahun yang akan datang. Jadi tahun besok saya akan pergi ke Makkah. Atau mungkin contohnya lagi 2 tahun yang akan datang saya akan beli mobil, saya akan pergi ke Eropa. Contohnya seperti itu, ya, paham. Jadi sin itu untuk waktu dekat, kalau saufa itu untuk jangka panjang. Selanjutnya itu yang keempat itu tak nisakinah. Tak nisakinah itu apa? Tak nisakinah itu tak yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya syarabat Aisyatu al-qahwah. Aisyah telah meminum kopi. Jadi tak ta'nis ini hanya bisa masuk ke fi'il madhi dan dia menunjukkan arti perempuan. Paham ya? Yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kata lain. Jadi huruf ini harus disambung dengan kata lain atau dengan isim. Jadi baru huruf itu akan bermakna. Contoh-contoh huruf ada min, artinya dari, ada idza, artinya apabila, kemudian ala di atas, wa itu artinya dan, cuma artinya kemudian, lalu fi itu di dalam, ila itu artinya ke, an itu artinya dari, terus in artinya jika, dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan contohnya. Ada kalimat yazuru Muhammadun ila baiti jaddatihi fi yaumil udlah. Yazuru itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tandanya apa? Yaitu adanya huruf mudhari'ah. Kemudian Muhammad. Muhammad itu isim. Tandanya apa? Karena dia nama orang. Ila itu huruf. Baiti berarti termasuk isim karena kemasukan ila. Nah, fi itu juga huruf. Selanjutnya ada al-amsilah atau contoh-contoh. Perhatikan contoh-contohnya. Di situ ada kanasa at-talibani al-faslah. Berarti kanasa itu merupakan fi'il. Fi'il apa? Fi'il
mali. Selanjutnya at-talibani itu isim. Kenapa isim? Karena dia beral. Lalu al-fasla itu juga isim. Kenapa isim? Karena dia beral. Kemudian ada nadzofa karimun al-bilato. Nadzofa itu fiil apa? Fiil madi. Terus karim itu isim. Kenapa isim? Karena menunjukkan nama orang. Kemudian al-bilad itu isim juga. Kenapa isim? Karena kemasukan al. Kemudian ada contoh lagi, yanamu al-waladu fil hujroh. Nah, yanamu ini fiil apa? Fiil mudhari. Kenapa fiil mudhari? Karena kemasukan huruf mudharaah. Apa huruf mudharaahnya? Berupa ya. Kemudian al-waladu itu merupakan isim. Tanda isimnya apa? Yaitu al. Kemudian fi itu huruf. Al-hujrah itu isim juga. Kenapa isim? Karena kemasukan huruf jar. Jadi walaupun kalian tidak tahu artinya, tapi kalau tahu tanda-tandanya, insya Allah bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Pokoknya kalau dia beral terus atau kalau tidak dia kemasukan huruf jar atau dia ditanwin, itu pasti dia isim. Karena yang bisa beral, bisa kemasukan huruf jar, bisa ditanwin, itu hanya isim. Paham nggih di sini? Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kesalahan kata dalam berucap atau dalam tulis atau mungkin suaranya kurang jelas. Mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan, serta tetap mentaati protokol kesehatan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.